Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian dari Jamaah Masjid Tauhidur Rahman, untuk kajian kita mulai Ahad ini ya, sore ini di Bulughul Maram kita langsung masuk ke bab zakat fitrah. Kalau di halaman sini 321. Karena hadis-hadis yang sebelumnya itu berkaitan dengan zakat mal. Ya, kalau di sini nih nampaknya tidak setiap jamaah ini yang mampu berzakat mal kayaknya itu kan. Jadi sedangkan zakat fitri itu kemungkinan setiap orang wajib. Kita masuk pembahasan zakatul fitri. Saya bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri wadh dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Silakan Pak Syari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sak kurma atau satu sak gandum atau hamba sahaya, orang merdeka laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin, dan beliau menyuruh agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk mengerjakan sholat Aid. Muttafaq alaih. Di sini disebutkan pada hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri, satu sok berupa kurma atau satu sok berupa gandum. Bagi siapa? Bagi hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, semuanya kena dari kalangan kaum muslimin. Dan Rasul memerintahkan agar zakat fitri tadi ditunaikan sebelum atau dibayar sebelum mereka keluar menuju sholat. Kemudian disebutkan Wali bin Abi Adi, Wad Daruqutni bisnadin dhaif, dan juga riwayat Ibnu Adi Daruqutni dengan sanad yang dhaif, agnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Lanjutkan Pak Syarif. Dan dalam riwayat Ibnu Adi dan Ad-Darqutni dengan sanad lemah, cukupilah kebutuhan mereka fakir miskin sehingga mereka tidak berkeliling untuk meminta-minta di hari ini. Hadisnya dhaif ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am aw sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir aw sa'an min zabib wa fi riwayatin aw sa'an min aqit. Qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Daud la ukhrij abadan illa sa'an. Silakan Pak Syarif. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dulu menunaikannya zakat fitrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu sok makanan atau satu sak kurma atau satu sak gandum dan atau satu sak anggur kering bisnis. Muttafaq alaih. Dan dalam riwayat lain atau satu sak keju
Abu Sa'id berkata, adapun aku makan senantiasa mengeluarkan zakat seperti yang aku keluarkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat Abu Dawud, aku tidak pernah mengeluarkan zakat melainkan sebanyak 1 sa'. Ya. Ini hadis Abu Sa'id ya, nanti kita bahas rinciannya. Hadis yang pertama yang dibaca awal tadi, Abdullah ibnu Umar, di situ ada faedah menyebutkan takaran 1 sa'. Kemudian siapa-siapa yang wajib? Disebutkan yang wajib ada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, semuanya kena. Kemudian waktu mengeluarkan terakhir kapan? Sebelum sholat Id. Kemudian hadis yang berikutnya yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, mereka para sahabat biasa mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk 1 sa' min ta'amin. Coba Pak Asari ulangi lagi penterjemahan pada lafaz Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dulu menunaikannya zakat fitrah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 1 sa' makanan. Nah, di situ pada lafaz, kalau konteks Arabnya ya, pada lafaz kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am. Dulu kami menunaikan zakat fitrah itu di zaman Rasul 1 sa' berupa makanan. Kemudian disebutkan atau 1 sa' berupa kurma atau gandum. Pada lafaz makanan ini diambil faedah oleh para ulama, nanti kita sebutkan. Inilah yang diambil faedah, zakat fitri itu tidak mesti dengan gandum atau dengan kurma atau dengan kismis, tidak mesti. Karena disebutkan dalam hadis Abu Sa'id dengan makanan. Makanan yang dimaksud di sini adalah makanan pokok. Difahami? Jadi kalau ada yang menyebutkan kamu mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, ini bid'ah katanya mereka. Ya, karena ada yang menyatakan seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan bid'ah, ini tidak ada dalilnya katanya dia. Ya. Justru kalau kalian mau sesuai dengan sunnah, keluarkan dengan apa? Dengan kurma katanya. Nah, kita jawab, ada dalil yang menyebutkan mengeluarkan zakat fitrah itu boleh dengan beras. Dari sisi mana? Dari sisi Abu Sa'id menyatakan mereka mengeluarkannya berupa makanan, sehingga lafaz makanan itu umum. Cuma yang dimakan pada masa itu adalah makanan pokok mereka berupa kurma atau kismis atau gandum. Kemudian Abu Sa'id menceritakan yang biasa dikeluarkan oleh beliau di zaman Rasul adalah 1 sa', dan itu berlanjut. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahahu Al-Hakim. Silakan Pak Syarif. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan omongan yang kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka ia hanyalah sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah setelah disahihkan oleh Al-Hakim. Sekarang baru kita bahas rincian-rincian yang disebutkan dalam hadis ini atau faedah-faedah yang bisa diambil pada hadis ini. Yang pertama, hukum zakat fitrah. Dari hadis ini
diambil kesimpulan hukum zakat fitrah adalah wajib. Bahkan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir, beliau menyatakan ajma' kullu man nahfadh anhu min ahlil ilmi ala anna sadaqatal fitri fardun. Kata Imam Ibnu Munzir, telah sepakat orang-orang yang kami hafal dari kalangan para ulama bahwasannya zakat fitrah itu wajib. Dinyatakan oleh Ishaq bin Rahawai kal ijma', kewajiban zakat fitri tadi seperti ijma'. Jadi zakat fitri tadi dinukilkan oleh sebagian para ulama hukumnya wajib. Walaupun ada segelintir ulama yang menyatakan zakat fitri tersebut adalah sunnah muakkadah. Namun para ulama zaman dahulu menyatakan zakat fitri adalah wajib berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ini tadi. Pada lafaz faradha, yang namanya al-fardu itu kan wajib. Faradha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mewajibkan. Faradha itu kan wajib. Difahami? Jadi zakat fitri wajib. Kemudian kewajiban ini berlaku bagi siapa saja. Disebutkan langsung dalam hadis ini, zakat fitri itu wajib bagi anak kecil, ya, bagi setiap muslim. Pertama muslim, sama seperti puasa kemarin, kan muslim, minal muslimin kan disebutkan dalam hadis ini kan, dari kalangan kaum muslimin. Yang pertama dia muslim. Kemudian anak kecil wajib, orang dewasa wajib, laki-laki, perempuan, bahkan anak yatim pun wajib bayar zakat fitri. Namun kewajiban pada anak yatim tersebut diambil dari harta anak yatim tadi. Jangan dikira setiap anak yatim itu miskin. Ada anak yatim yang banyak duit, ya enggak? Yang bapaknya mungkin punya perusahaan, qadarullah masyafa'al, bapaknya atau bapaknya komandan KRI, ya, KRI nang anu itu kan kalau komandannya bukan prajurit kan, nah, itu tadi punya anak kecil misalkan, dan yang lainnya. Anak yatim ini tadi diambil dari harta anak yatim. Dalam artian kalau seandainya orang lain bayarkan tidak masalah, namun hukum asal diambilkan dari harta dia tadi. Kemudian juga yang disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan zakat fitri pada lafaz seorang wanita. Kan disebutkan laki-laki dan perempuan, ya, juga wajib untuk bayar zakat fitri. Dibahas oleh para ulama untuk zakat fitri istri, siapa yang menanggung? Mayoritas para ulama seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, mereka mengatakan zakat fitri istri itu ditanggung suami. Suami yang punya kewajiban untuk menanggung. Mereka berdalil dengan lafaz hadis ini, disebutkan alal sagiri wal kabir wal dzukuri wal unsa, laki-laki dan perempuan. Katanya mereka lafaz ala itu bermakna an, menjadi tanggungan orang lain. Sebagian para ulama menyebutkan seperti Abu Hanifah, zakat fitri wanita istri itu ditanggung istri dewek, dia yang punya kewajiban. Kalau suaminya ngomong, Kak, bayarkan zakat fitri, bayar dewek, kamu yang nanggung, aku mazhab Abu Hanifah, nah, itu tadi, ya sudah bayar dewek. Namun dalam hal ini lumrahnya biasanya kita di masyarakat, ya, ada sepaketan biasanya suami membayarkan. Namun kalau seandainya istrinya pengen mengeluarkan harta zakat fitrah tadi dari harta dia sendiri karena dia punya duit, itu tidak masalah, diperbolehkan. Namun mayoritas para ulama menyatakan kewajiban zakat fitri tersebut ditanggung oleh suami. Kemudian
Bagaimana kalau seandainya ada orang lain yang berniat sodakoh, menanggung zakat fitrah seseorang? Misalkan Pak Asyari punya keponaan 5 orang, Pak Asyari yang menanggungnya, boleh apa enggak? Dalam hal ini jawabannya diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Namun dengan ketentuan orang yang ditanggung tadi diberitahu, dikasih tahu, Pak. Ini misalkan gambaran, Pak Syari pengen bayarkan zakat fitrah, aku baik, Ustadz, zakat fitrah Ustadz, aku yang nanggung. Tidak masalah, boleh. Tapi kalau langsung dibayarkan, tidak boleh. Harus ada pemberitahuan, konfirmasi dulu. Kenapa? Dikarenakan zakat fitrah tadi butuh niat dari orang yang beribadah tadi. Ketika pemberitahuan dia ridho, berarti di situ ada unsur niat bagi dia tadi. Kemudian, bagaimana dengan zakat fitrah orang yang menanggung hidup orang lain sebagai bentuk asuhan, bukan dalam bentuk kewajiban? Contoh misalkan Herman ini menanggung keponaan, namanya tabarruk. Man tabarra'a bi mu'nati ghairihi, orang yang berniat baik untuk nanggung kehidupan orang lain. Herman nanggungi keponaan 10 keponaan, disekolahkan, dikasih makan, tinggal di rumah. Zakat fitrahnya ini tadi siapa yang menanggung? Di sini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama menyatakan tidak wajib bagi Herman untuk menanggung fitrahnya dia. Kenapa? Dikarenakan status Herman tadi bukan orang yang wajib memberikan nafkah kepada dia. Namun status Herman tadi cuma sekedar untuk berbuat baik, nampungi anak-anak yatim. Difahami dalam hal ini? Jadi bagi yang ketua yayasan panti asuhan tidak punya kewajiban dia untuk menanggung anak-anak yatim yang di situ dari sisi zakat fitrah. Misalkan tidak ada yang bersedekah, maka dia tidak punya kewajiban. Namun kalau seandainya dia ingin menanggungnya, tidak masalah, diperbolehkan. Difahami? Kemudian pembahasan berikutnya, apakah zakat fitrah wajib bagi janin untuk dikeluarkan? Perkiraan kapan Pep lahir Pep? Awal Mei. Wah, itu udah lahir, wajib itu jelas, anak kecil. Ada yang di sini lagi hamil istrinya. Ardi sudah lahir. Ya, cepatnya udah lahiran. Ya, antum kajian, berarti antum karena antum jarang kajian. Kajian dulu sudah nikah, ini kajian sudah dapat anak. Itu tadi kan. Ketika seorang wanita hamil, di sini ringkasnya ada 2 kondisi janin tadi. Pertama, janin belum mencapai 4 bulan, belum ada ruh, baru sebulan kehamilan, 2 bulan kehamilan. Sebelum ada ruh, sebelum 4 bulan, ini tidak dibahas oleh para ulama. Dalam artian tidak ada zakat fitrah baginya, tidak perlu bayar zakat fitrah. Yang dibahas oleh mereka tatkala janin sudah 4 bulan lebih, sudah ada roh. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyatakan zakat fitrah bagi janin tersebut wajib ditanggung sama sang bapak. Kenapa? Karena janin tersebut masuk kategori lafadz anak kecil. Kan disebutkan dalam hadis tadi kan anak kecil kan? Anak kecil, orang dewasa kan? As-shaghir wal kabir tadi kan? Itu tadi. Ini anak kecil. Namun sebagian para ulama yang lain menyatakan, atau mayoritas para ulama mereka menyatakan tidak wajib. Tidak wajib. Alasan mereka mengatakan tidak wajib, yang pertama di zaman Rasul itu banyak yang hamil.
dan bertahun-tahun tidak didapati riwayat Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fitrah atas nama si janin. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, anak kecil kalau masih dalam perut itu bukan disebut shogir dalam bahasa Arab, tapi disebut janin. Dia disebut shogir kalau sudah lahir. Kalau masih dalam perut disebut janin. Jadi dalam hadis yang menyebutkan shogir, anak kecil, itu kalau sudah lahir. Itu alasan yang kedua. Dari kedua pendapat ini tadi, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua tadi. Itu pendapat mayoritas para ulama, zakat fitrah atas anak kecil tidak wajib. Untuk janin tidak wajib. Namun kalau mau dikeluarkan, kata para ulama tidak masalah. Sebagian para ulama menyatakan sunnah, tapi tidak wajib. Yang menyatakan sunnah mereka berdalil dengan tindakan beberapa sahabat, diantaranya Utsman bin Affan. Ketika zaman pemerintahan beliau memerintahkan anak kecil itu, janin, dikeluarkan zakatnya. Kalau aku pribadi, baik yang ini sama adik-adiknya, dulu kami keluarkan ya cuma 2,5 kg, 3 kilo lah itu tadi kan, masukkan hitungan, itu tidak masalah, diperbolehkan. Hitung-hitung sedekah setahun sekali, sedekah beras, ya enggak? Kemudian berkaitan dengan apa sih barang jenis yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah. Ini juga masalah yang ada khilaf di kalangan para ulama. Ringkasnya kalau mau diklasifikasi ada dua pendapat lah. Pendapat pertama menyatakan zakat fitrah yang dikeluarkan, sebenarnya ada 5 pendapat, tapi kalau mau dikecilkan menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama menyatakan zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai yang disebutkan dalam hadis itu. Tadi apa tadi? Kurma, kurma, kismis, gandum, to'am, bur tadi ya. Apa namanya? Bukan, akid tadi, keju. Ada keju tadi kan? Keju. Nah, ukurannya 1 sok. Sebagian para ulama menyebutkan sesuai dengan hadis. Dalam artian kalau dia mengeluarkan kurma, ya kurma, tidak masalah, boleh. Kismis. Namun secara kenyataan mengeluarkan kurma mahal. Apalagi kismis. Hitungan kurma sama kismis 3 kilo. Wah, itu lebih mendingan beras ya. Nah, pendapat kedua, maksud hadis itu sebenarnya adalah qutul balad. Qut itu makanan pokok suatu negeri. Kenapa? Di situ Rasul menyebutkan jenis-jenis ini tadi. Abdullah bin Umar, Abu Sa'id menyebutkan jenis-jenis ini karena kan jenis ini adalah makanan pokok yang ada di zaman Rasul. Ditambah lagi Abu Sa'id menyatakan kunna nu'tiha ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'am. Kami mengeluarkannya, membayarnya di zaman Rasul berupa 1 sok berupa makanan. Makanan ini kan umum kan? Sehingga yang dimaksud dalam hadis ini adalah makanan pokok suatu negeri. Nah, dari sini diperbolehkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras. Kemudian, jelas ini makanan pokok intinya yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya dia mengeluarkan dalam bentuk duit? Datang kita ke masjid, nih Pak Syari, zakat fitrah kami serumah, kali berapa? Kali 30. Uang berapa? Uang 5, 150. Kaget datang lagi, uang 3, 90. Boleh tidak seperti ini? Secara ilmiah di kitab-kitab fikih ini masalah yang sebenarnya ada khilaf. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Imam Malik menyatakan tidak sah kecuali yang disebutkan dalam hadis berupa makanan pokok. Tidak boleh duit atau yang senilai dengan duit. Misalkan dia udah kasih duit, aku udah kasih duit, ada baju di rumah, belum laku jualan baju, jadi ku nilai 3 kilo beras itu setara dengan
Apa misalkan? Sarung sarung misalkan, sudah dikasihkan sarung, di jengoknya masyarakat kampung tuh caknya butuh sarung. Jengoknya sarung, boleh enggak? Jumhur ulama menyatakan enggak boleh. Abu Hanifah menyatakan diperbolehkan. Dari kedua pendapat ini, kalau secara ilmiah pengkajian, pendapat jumhur lebih kuat. Alasannya, pertama, di zaman Rasul itu lebih butuh terhadap duit, tapi mereka juga tidak mengeluarkan duit. Dalam keadaan di zaman Rasul sudah ada duit, emas, dinar dan dirham kan, tapi mereka mengeluarkan makanan. Di antara dalil yang menguatkan, kalau kita perhatikan di Bulughul Maram, di hadis yang terakhir tadi, tujuannya apa? Tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin, ya enggak? Ya kan? Tuhratan lis-shaim, untuk pensuci orang yang berpuasa tadi kan kalau salah ya, dan makanan orang yang miskin. Duit itu pacak dimakan enggak sama orang miskin? Enggak pacak, duit itu pacak dibelanjakan, bukan dimakan. Sebagian orang, ya, maksudnya sebagian orang, sebagian ustaz, ada yang menyebutkan berdalil dengan hadis, ya, di Palembang inilah. Mungkin kalau aku sebutkan namanya Pak Syari tahu. Dosen di UIN. Jadi di salah satu saya lihat di videonya, ya, masalah dia bantah ini, berdalillah dia dengan hadis agnuhum anit tawaf fi hadzal yaum, berikan dia cukup, ya, kepuasan pada hari tersebut supaya tidak minta-minta, tidak keliling-keliling, hadis yang kita baca tadi kan. Berarti tujuan zakat fitrah itu untuk dia cukup. Nah, dengan duit ini bisa membuat dia cukup, bebas kan, bisa beli lauk, bisa beli anu tadi. Cuman yang jadi permasalahan yang pertama, hadis itu dhaif kan? Ya, satu dhaif. Yang kedua, untuk duit tidak bisa menggantikan tujuan hikmah. Hikmah dalam hadis ini yang sahih ini tadi kan untuk makanan. Sedangkan duit tadi belum tentu dibelikannya makanan. Anggaplah diterima sama duit, bisa jadi dibelikan rokok. Dia udah sama dia kan? Nah, itu tadi. Kalau yang hobi ngerokok, istilahnya tuh mendingan dia tidak makan sehari, kopi secangkir, rokok sebungkus, tenanglah itu, no. Kata Tata, tenang kan? Kalau sekelasnya orang awam itu cukup laku kopi secangkir, asal ngudut, kenyang lah itu kan, istilahnya itu kan, nah, itu mereka ngomong. Nah, itu tidak masalahnya. Jadi yang lebih tepat, kalau kita di masyarakat, kita nerimanya adalah bentuk beras. Bagaimana dengan duit? Bisa. Kita sebagai wakil boleh nerima duit, Pak Syari. Nerima duit. Jadi solusi untuk pengurus masjid ada dua solusi. Karena kan jauh, Pak. Kadang yang mau beras itu jauh. Solusi pertama, kita masjid ini, Masjid Tauhidur Rahman, menyiapkan beras. Tapi jangan dijual di masjid. Di samping misalkan nah, di ruangan TPA itulah, misalkan TK ini disiapkan beras. Jadi kalau ada yang bawa duit, belilah ke sini. Atau bisa sekaligus dihimbau masyarakat supaya tidak repot, usah bawa beras, beli baik ke panitia. Tapi jangan dijual di masjid. Suruh beli di situ. Sudah dihitung satu, dah serah terima, berarti yang dibeli sama dia beras sama kita tadi. Atau terima dalam bentuk duit, nanti duit tadi dikumpul, kemudian dibelikan beras. Intinya yang disalurkan ke masyarakat dalam bentuk duit, Pak. Iya, dalam bentuk beras, yang belum bentuk beras. Duit kita terima tidak masalah. Intinya masyarakat menerima dalam bentuk beras. Difahami? Kalau masyarakat menerima dalam bentuk duit tidak bisa dimakan. Itu tadi masalahnya. Mungkin ada yang beralasan, itu kan pendapatnya Abu Hanifah, kita harus toleransi dalam berpendapat. Karena ada juga sebagian pihak yang menyatakan itu pendapat Abu Hanifah, kita harus toleransi dalam berpendapat. Kalau dalam fikih itu tadi bebas-bebasan, ya tentu akan banyak nikah tanpa wali. Kenapa? Di antara pendapat Abu Hanifah dalam bab nikah, Abu Hanifah berpendapat bolehnya nikah tanpa wali. Oh, ini gawat. Ya enggak? Tidak setiap masalah fikih itu kita bebas-bebasan. Ada fikih yang sesuai dengan dalil, maka kita ambil dalil. Itulah yang disebut dengan ngikuti
Al-Quran dan hadis. Karena manusia walaupun imam sekelas Abu Hanifah dan yang lainnya, mereka tidak luput dari kesalahan. Itu tadi. Kemudian, berapa ukuran wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ukuran wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dalam hadis ini disebutkan ukuran wajib dalam mengeluarkan zakat fitrah, ukuran wajib dalam mengeluarkan zakat fitrah 1 sok, ya, 1 sok, Pak. Nah, 1 sok ini di sini sok itu takaran, sok itu 1 sok itu 4 mud, 4 cakupan telapak tangan ini. Nah ini 1 mud ini 1, 2, 3, 4. Cuman telapak tangan Nabi. Nah, ini kalau zaman dulu kan 1 sok kurma. Kalau kurma ditakar cak ini 4 mud, itu kan beda timbangannya dengan gandum kan, dengan kismis. Karena semakin besar yang ditampung ini, besar biji-bijinya, otomatis kan volumenya kan kalau ditakar kan lebih bukan Pak, lebih sedikit dia. Lebih sedikit kan? Nah, di situ tadi. Oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat dalam menentukan beratnya tadi. Ada yang nyebut 2,5, ada yang 2,8, ada yang sampai 3 kilo. Wallahu a'lam, lebih baik ambil jalan yang 3 kilo. Yang pertama untuk kita di Indonesia, di Saudi Arabia banyak para ulama yang menyebutkan 3 kilo untuk beras ya, untuk beras. Yang kedua, kalau tidak salah sempat kebaca MUI itu mengeluarkan fatwa 3 kilo Pak, dari MUI untuk penyetaraan. Ya intinya berkisar antara 2,8 sampai 3 kilo. Kalau kita pengurus masjid, ya sampaikan baik 3 kilo. Masyarakat insya Allah 3 kilo tidak cukup berat. Sebagian masjid 2,5 kilo. Boleh enggak? Insya Allah enggak masalah. 2,5 kilo itu juga diperbolehkan. Kalau aku pribadi mengeluarkan 3 kilo. Kadang lebih dari 3 kilo. Ya, enggak lagi bedat karung Pak. Karena bedat enggak repot kan. Sudah dihitung baik yang berapa ditulisan misalkan 20 kilo tadi ya. Kalau misalkan kita uang 6 ke 3, 18 sisa 2 kilo ya sudah sedekahkan. Enggak masalah. Ya? Nah itu tadi, ini baru yang poin berikutnya. Apa hukum sisa kelebihan ini tadi? Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan hukumnya diperbolehkan jika kelebihan tadi diniatkan sedekah. Jadi misalkan tadi kan 3 kilo. Yang bujang, mana yang bujang? Nah, tata bujang. Bawa di 3 kilo kerepotan nak nimbang yang 5 kilo nih. Belilah dia yang 5 kilo tadi, dikasihkannya ke masjid. Tolong Pak Syari, ini zakatku. 5 kilo boleh enggak? Boleh. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad menyatakan diperbolehkan. Yang 2 kilo tadi dengan niat sunnah. Dengan niat sedekah biasa. Jangan dengan niat yang wajib, enggak boleh. Karena yang wajibnya tadi kan cuma 3 kilo. Kakek nambah, berarti kan dia mewajibkan zakat fitrah 3 kilo kan? 5 kilo kan? Karena wajib cuma 3 kilo, diwajibkan sama dia 5 kilo. Tidak boleh, inilah hulu nama ekstrim. Diniatkan sedekah. Imam Malik menyatakan makruh, harus tepat takarannya, jangan lebih-lebih. Namun yang lebih tepat, pendapat mayoritas para ulama menyatakan diperbolehkan dengan niat sedekah, kelebihan tadi. Difahami? Yang mana cukup? Tapi itu boleh juga bagikan dengan fakir miskin, campur zakat fitrah tadi berasnya. Yang lebih-lebih tadi. Ya. Nah, sebenarnya yang lebih-lebih ini tadi, Pak. Tadi kan niatnya sedekah. Nah, sebenarnya yang lebih-lebih ini tadi kan dia kan cuma niat sedekah. Menitipkan amanah ke kita. Yang seperti ini tadi kita langsung bagikan, itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Atau sama panitia dihitung mungkin
dijual sama dia, dimasukkan ke kas masjid, nampaknya tidak masalah. Kenapa? Kelebihan tadi ya. Dikarenakan kelebihan ini tadi diniatkan sedekah sama dia. Kan zakat fitrah yang wajib disalurkan ke fakir miskin, sedangkan dia niatkan sedekah. Ya. Ketika dibagikan ke atau dititipkan ke pengurus ya, ke panitia atau wakil ini tadi, lumrahnya mereka kan sudah menyerahkan ke panitia, terserah panitia nak disalurkan kemana. Umumnya seperti itu kan yang ada di masyarakat kan. Menurut saya itu Pak, kalau tidak salah mungkin seperti itulah. Ketika panitia masyarakat ngasih kan, itu nyerahkan terserah panitia. Ya enggak? Tinggal panitia ngaturnya. Nak zakat ini seluruhnya dikasihkan wong siko juga tidak masalah. Nak dibagi-bagi sekian jiwa per 5 kilo juga tidak masalah. Nah yang sisa ini tadi karena niat sedekah juga tidak masalah. Namun yang lebih bagus ya, lebih bagus kalau panitia ini tadi setiap yang lebih atau dalam bentuk duit, misalkan contoh dia ini pengen berzakat Pak, serumah tadi 3 kilo kali 5 150 kan 3 kilo 30 kali 5 15 150. Ini dia ngasih 200, itu dicatat Pak, ditanya sisa 50, duit 50 cak mana, itu lebih jelas, lebih bagus. Catat 50 untuk apa, terserah Pak. Ya sudah, catat 50 sisanya Pak, bisa masuk ke kas masjid itu tadi. Nah berarti kan bebas katanya, terserah Pak, berarti kan terserah panitia. Nak dibagi panitia terserah, kan terserah tadi kan, lah dikasihkan ke panitia atau nak dimasukkan kas masjid tak masalah. Beras misalkan aku ngasihkan, kami benam misalkan, nah 6 Pak, 18 kan, 6 ke 3 18, sisa 2 kilo, ditanya sisa 2 kilo, 2 kilonya cak mana, terserah panitia. Dijelaskan baik, dijelaskan supaya mereka tahu zakat itu 3 kilo. Nah 6 18 sisa 2 kilo, 2 kilo ini dicamanokan, terserah Pak. Boleh kami yang ngaturnya, terserah kami. Boleh katanya, sudah 2 kilo dipotong terus. Nah terkumpul ini tadi terserah apa nak dibagi sama panitia ataupun nak dijual lagi kemudian dimasukkan kas masjid, itu tidak masalah, diperbolehkan. Makanya lebih baik setiap yang datang itu tadi ditanya Pak, itu tadi, itu lebih bagus. Difahami Pak Syari? Insyaallah ya. Wallahu ta'ala alam. Jam 6 kita cukupkan dulu kajian kita sampai sini. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan insyaallah ta'ala.